Bayangkan, kau melamar sebuah pekerjaan dengan gaji besar, tapi syaratnya hanya satu, menemani jenazah setiap malam. Kedengarannya mudah, bukan? Tapi, apa yang akan kau lakukan? Saat dari dalam peti terdengar suara yang menyebut namamu. Saat bisikan itu semakin keras dan pintu keluar terkunci rapat. Ingatlah satu hal, di antara mereka yang terbujur kaku, ada yang sebenarnya belum benar-benar mati. Nama Ardi Prasetyo mungkin tak asing bagi beberapa tetangga di kampungnya. Pemuda 24 tahun itu dikenal sebagai sosok pendiam, agak pemalu, dan jarang banyak bicara. Namun, di balik sikapnya, Ardi sedang menghadapi tekanan hidup yang berat. Sudah hampir setahun ia menganggur setelah kontraknya di pabrik sepatu habis. Ia mencoba melamar ke beberapa tempat, dari minimarket, proyek bangunan, hingga jadi kuli angkut, tapi semuanya tak ada yang lolos. Tabungan makin menipis, sementara ibunya yang sakit butuh biaya pengobatan. Malam itu, ketika hujan turun deras dan lampu kamarnya hanya diterangi bohlam redup, Ardi membuka ponsel dengan harapan ada pesan lowongan baru di grup Facebook Info Loker Wonosari. Scrolling cepat, matanya tiba-tiba berhenti pada sebuah postingan yang berbeda dari biasanya. Tidak ada logo perusahaan, tidak ada syarat pengalaman kerja, hanya tulisan singkat dengan latar hitam polos. Dibutuhkan segera penunggu jenazah. Lokasi, rumah duka Kencana Abadi. Gaji, 7 juta rupiah per minggu. Fasilitas, makan, dan tempat tinggal. Hanya untuk yang berani, hubungi nomor ini segera. Jari Ardi berhenti. Ia membaca ulang sampai 3 kali. Penunggu jenazah, gumamnya lirih. Bulu kuduknya berdiri hanya membayangkan apa maksudnya. Menemani mayat, menjaga ruangan agar tidak ada yang mengganggu, atau semacam ritual aneh. Namun, angka 7 juta seminggu membuat pikirannya bergejolak. Dengan uang segitu, ia bisa membayar utang, beli obat untuk ibunya, bahkan menabung untuk masa depan. Rasanya terlalu mustahil kalau ia melewatkan kesempatan ini. Tangannya gemetar saat menekan tombol telepon. Setelah beberapa dering, terdengar suara berat seorang pria. Ya, halo? Permisi pak, saya lihat ada lowongan penunggu jenazah. Apa masih dibuka? Suara Ardi bergetar. Masih. Suara itu datar, tak ada emosi. Kalau kau serius, datang besok malam jam 8 ke alamat rumah duka Kencana Abadi. Cari saya, Pak Surya. Jangan terlambat. Pekerjaan ini hanya untuk orang yang punya nyali. Kalau ragu, lebih baik batalkan sekarang. Ardi menelan ludah. Saya datang, Pak. Bagus. Klik. Telepon terputus. Malam itu, Ardi sulit tidur. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin tugasnya hanya menjaga bangunan rumah duka agar tidak ada pencuri atau hewan liar. Tapi bayangan wajah pucat jenazah selalu muncul dalam mimpinya, membuatnya terbangun berkali-kali dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Keesokan malamnya, langit mendung dan udara dingin menusuk. Ardi berangkat dengan motor tuanya, hanya membawa tas kecil berisi pakaian. Jalan menuju lokasi terasa asing baginya, melewati perkebunan jati, sungai kecil, dan makam tua di pinggir jalan. Kabut tipis turun, membuat pandangan semakin mencekam. Setelah setengah jam perjalanan, ia melihat papan kayu usang bertuliskan, Rumah Duka Kencana Abadi. Cat putihnya mengelupas, sebagian huruf hampir tak terbaca. Bangunannya besar, bergaya kolonial, dengan cat dinding kusam yang retak di sana-sini. Beberapa jendela kaca pecah, menyisakan lubang gelap seperti mata mengintai. Lampu kuning redup menerangi halaman depan. Di sana sudah berdiri seorang pria berjas hitam longgar. Wajahnya keras dengan mata tajam menusuk. Itulah Pak Surya.
"Kau Ardi?" Suaranya berat. Iya Pak." "Bagus, masuk." Tanpa banyak basa-basi, ia menyerahkan selembar kertas kontrak kerja. Tulisannya singkat, bekerja sebagai penunggu jenazah, tidak boleh meninggalkan ruangan hingga jam 5 pagi, tidak boleh membuka peti jenazah, tidak boleh melanggar peraturan apapun. Pelanggaran berarti risiko ditanggung sendiri. Ardi sempat ragu, namun angka gaji yang tercantum membuat tangannya cepat menandatangani. Pak Surya tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip seringai. "Mulai malam ini, kau akan menemani jenazah di ruang pendingin. Jangan keluar sampai pagi. Apapun yang kau dengar, hiraukan saja. Kalau melanggar, aku tak bisa menolongmu." Kata-kata itu bergema di kepala Ardi, membuat langkahnya berat saat ia diajak masuk. Mereka berjalan melewati lorong panjang berlampu redup. Bau kapur, barus bercampur amis darah tercium samar. Dinding dipenuhi foto-foto lama pemakaman, wajah-wajah orang yang berduka, dan potret hitam putih pendiri rumah duka ini, seorang pria Belanda berwajah kaku. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pintu besi tebal. Pak Surya membuka dengan kunci tua. Dinginnya ruangan segera menyergap tubuh Ardi. Di dalam, 4 peti mati kayu berwarna coklat tua berjajar rapi. Lampu neon menggantung di langit-langit, berkelip pelan seperti hampir mati. Di sudut ruangan ada sebuah kursi plastik biru, tempat Ardi harus duduk. "Di sini kau bekerja? Ingat aturan yang kubilang. Besok pagi aku akan kembali." Pak Surya menepuk bahunya, lalu meninggalkannya sendirian. Pintu besi berderit menutup, mengunci Ardi dalam ruangan bersama 4 peti mati. Sunyi, dingin, dan perlahan rasa sesak merambat di dadanya. Malam pertama sebagai penunggu jenazah pun dimulai. Ruangan pendingin itu bagai penjara. Dindingnya berlapis keramik putih kusam dengan bercak-bercak kuning. Udara dingin menusuk tulang, membuat jari-jari Ardi kaku. Di depannya, 4 peti mati tertutup rapat berjajar, seperti barisan prajurit yang tidur abadi. Ardi duduk di kursi plastik biru, menatap jam tangannya. Baru pukul 10 malam. Masih ada 7 jam lagi sampai fajar. Gila, 7 juta buat duduk di sini semalaman. Ya semoga nggak ada apa-apa, gumamnya mencoba menghibur diri. Ia mengeluarkan ponsel, berharap bisa bermain game untuk mengusir bosan. Namun layar hanya menampilkan tulisan, "Tidak ada signal." Sinyal lenyap total begitu ia masuk ke ruang pendingin. Ardi menghela napas, lalu menyandarkan tubuh. Beberapa menit berlalu. Hanya ada suara mesin pendingin berderu pelan dan tetesan air dari pipa bocor. Suasana sepi itu membuat setiap detik berjalan sangat lambat. Hingga tiba-tiba, tok tok tok. Ardi mendongak. Suara ketukan pelan terdengar dari ujung ruangan, tepat dari arah peti mati paling kiri. Ia menajamkan telinga. Suara itu berhenti, lalu muncul lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan diri. Kayunya mungkin melengkung karena dingin. Tapi otaknya tak bisa menolak kenyataan. Suara itu terlalu teratur, terlalu jelas, seperti seseorang mengetuk dari dalam. Dengan langkah ragu, Ardi mendekat. Jemarinya gemetar ketika menyentuh kayu peti itu. Dingin, sunyi, ketukan berhenti seketika. Cuma perasaan, bisiknya. Namun saat ia berbalik hendak kembali ke kursi, lampu neon di langit-langit berkelip cepat lalu padam. Ruangan gelap gulita. Ardi panik, napasnya tercekat. Ia meraba-raba saku, mencoba mencari cahaya dari ponselnya, tapi entah kenapa baterainya tiba-tiba mati total. Dalam gelap, suara baru muncul. Suara napas berat, pelan, dalam, seakan seseorang sedang berusaha bernapas keras-keras dari balik kayu. Ardi terpaku.
Suara itu jelas datang dari dalam peti. "Ya Allah," bisiknya pelan. Kemudian lirih terdengar suara yang lebih mengerikan. Sebuah bisikan putus-putus. "Buka, tolong, buka. Aku belum mati." Ardi mundur selangkah. Tubuhnya gemetar hebat. Otaknya menjerit menyuruhnya kabur. Tapi teringat ucapan Pak Surya, "Jangan keluar sampai pagi. Apapun yang kau dengar, jangan hiraukan." Suara itu semakin jelas. Kini seperti rintihan orang sekarat. Peti bergetar pelan, lalu berhenti. Sunyi kembali. Tiba-tiba dari sudut ruangan terdengar suara lain. Tawa kecil, melengking, seperti suara perempuan. Hihihihihi. Ardi membeku. Ia menoleh perlahan. Di pojok gelap, samar terlihat sosok wanita berambut panjang, menjuntai sampai lantai. Pakaiannya putih kusam, wajah pucat dengan mata hitam legam menatap lurus padanya. Darah menetes dari sudut bibirnya. Ardi ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Ia memejamkan mata, memohon doa dalam hati. Saat ia buka mata lagi, sosok itu hilang. Lampu neon kembali menyala dengan sendirinya. Ruangan terlihat normal, seolah tak terjadi apa-apa. Namun kursi plastik biru tempatnya duduk tadi kini berpindah posisi, lebih dekat ke peti. Ardi gemetar. Sumpah, tadi kursi itu ada di sana. Ia memutuskan duduk lagi, meski tubuhnya bergetar. Waktu terasa merayap lambat. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia mencoba memejamkan mata sejenak, tapi suara kembali muncul. Kali ini dari peti yang berbeda. Tok, tok, tok. Lalu disusul suara erangan. Tak hanya satu, semua peti. Tok, 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 tok. Buka, kami, buka. Kami, dingin. Kami, hidup. Suara-suara itu bergema bersahutan. Ardi menutup telinga dengan kedua tangannya. Matanya terpejam rapat. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin keras suara itu memenuhi telinganya. Lalu, brakeke. Salah satu peti bergetar keras, seolah sesuatu dari dalam mendorong tutupnya. Ardi menjerit, melompat dari kursi. Ia mundur hingga menempel ke dinding, jantungnya seperti mau pecah. Peti itu akhirnya tenang kembali. Ruangan sunyi, namun tiba-tiba di belakang telinganya terdengar bisikan pelan. Ardi. Ardi menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia yakin suara itu menyebut namanya dengan jelas. Tubuhnya lunglai, napasnya memburu. Ia ingin keluar, tapi pintu besi terkunci rapat. Malam pertamanya belum usai, dan ia sudah diambang gila. Ardi merapat ke kursi, tubuh meringkuk seperti anak kecil. Ia terus berdoa tanpa henti. Namun entah bagaimana, dari sudut matanya, ia merasa ada sesuatu bergerak pelan-pelan. Peti paling ujung, tutupnya bergeser sedikit, menimbulkan celah hitam. Dari celah itu, sepasang mata putih tanpa bola menatap langsung ke arahnya. Ardi menjerit sekencang-kencangnya. Suara engsel pintu besi berderit keras membangunkan Ardi dari setengah sadarnya. Ia tak tahu sempat tertidur atau tidak, tapi tubuhnya kaku karena semalaman meringkuk di kursi. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ketika pintu terbuka, cahaya dari luar menerobos masuk. Di sana berdiri Pak Surya, mengenakan jas hitam rapi seperti semalam. Wajahnya datar, hanya sedikit senyum tipis yang entah kenapa membuat Ardi semakin merinding. "Selamat pagi Ardi, kau berhasil melewati malam pertamamu." Suaranya berat, tapi tenang. Ardi menatapnya dengan mata lelah. "Pak, semalam ada sesuatu. Saya dengar ketukan, suara orang dari dalam peti, bahkan ada yang manggil nama saya." Pak Surya mengangkat alis, lalu masuk ke dalam ruangan. Ia berjalan santai ke arah peti-peti yang berjajar, mengusap salah satunya dengan tangannya. "Apa kau membukanya?" tanyanya pelan. "Tidak, Pak. Saya hampir saja, tapi saya ingat pesan Bapak." "Saya tahan," Pak Surya mengangguk.
Bagus. Ingat baik-baik Ardi. Apapun yang terjadi, jangan pernah buka peti itu. Jangan hiraukan suara, tangisan, atau bahkan jika mereka menyebut namamu Ardi terdiam. Kata-kata itu terdengar lebih seperti ancaman daripada nasihat. Pak Surya menepuk bahunya. Kalau kau bisa bertahan seminggu penuh, uang 7 juta itu akan langsung masuk ke tanganmu. Tapi kalau kau gagal, jangan salahkan siapapun. Di sini, aturan adalah segalanya. Ardi menelan ludah. Ia ingin bertanya banyak hal. Siapa sebenarnya orang-orang di dalam peti itu? Kenapa ada suara? Kenapa tempat ini seperti menyimpan rahasia besar? Tapi tatapan Pak Surya begitu tajam hingga mulutnya terkunci. Setelah keluar dari ruang pendingin, Ardi dibawa ke sebuah ruangan kecil di samping rumah duka. Itu kamar sederhana, hanya ada ranjang besi, lemari tua, dan meja kayu. Bau kapur baru samar masih terasa. Di sini kau istirahat siang, malam nanti kembali ke ruang jenazah. Ingat, hanya malam yang harus kau jaga. Siang bebas, Pak Surya menjelaskan singkat. Ardi mengangguk lemas. Begitu pria itu pergi, ia langsung rebah di ranjang. Tapi tidur tak kunjung datang. Bayangan dari malam tadi terus menghantui. Mata putih dari celah peti, tawa perempuan, dan suara lirih memanggil namanya. Hatinya bertanya, kenapa mereka tahu namaku? Siapa mereka sebenarnya? Siang itu, Ardi mencoba berkeliling sekitar rumah duka. Bangunannya luas, dengan lorong-lorong panjang dan kamar-kamar kecil berderet. Beberapa kamar kosong, tapi ada juga yang dipenuhi kursi dan meja, seolah dipakai untuk upacara. Di halaman belakang, ia melihat bangunan tua lain, lebih kecil, mirip gudang. Pintu kayunya terkunci dengan rantai besar. Di atasnya, papan bertuliskan huruf pudar, dilarang masuk. Entah kenapa, Ardi merasa ada sesuatu yang mengintip dari celah pintu gudang itu. Matanya refleks mencari, tapi tak ada apa-apa. Hanya kegelapan pekat. Saat ia hendak kembali, seorang wanita tua berseragam abu-abu keluar dari dapur rumah duka. Rambutnya disanggul, wajah penuh keriput. Ia membawa baskom berisi air. Mas pekerja baru ya? Tanyanya lirih. Iya Bu, nama saya Ardi. Ibu siapa? Saya Mbok Ratmi, bantu-bantu di dapur sini sudah lama. Tapi kalau boleh kasih saran, Mas jangan terlalu penasaran sama tempat ini. Suaranya bergetar, matanya waspada menatap sekeliling. Apa maksudnya Bu? Mbok Ratmi mendekat, suaranya mengecil. Peti-peti itu bukan jenazah biasa. Jangan coba-coba dekat. Jangan pernah buka. Kalau Mas melanggar, bukan cuma Mas yang celaka. Bisa keluarga Mas ikut kena. Ardi tercekat. Keluarga saya? Wanita tua itu menunduk, tak menjawab lagi. Ia buru-buru pergi, meninggalkan Ardi yang berdiri kaku dengan kepala penuh pertanyaan. Malam berikutnya mendekat. Pukul 8, Ardi kembali masuk ke ruang pendingin. Peti-peti itu masih sama, seolah tenang, tapi hawa ruangan jauh lebih dingin dari semalam. Ardi sudah bersiap, berusaha lebih kuat mental. Tapi sejak awal, ia merasakan sesuatu berbeda. Lampu neon berkelip terus-menerus, tak mau stabil. Bau busuk samar tercium, meski seharusnya pendingin mencegah jenazah membusuk. Jam 11 malam, suara pertama kembali muncul. Bukan ketukan, melainkan suara rintihan. Ah, dingi iin. Ardi menutup telinga, matanya terpejam. Tapi kali ini, suara itu disusul oleh suara lain dari peti berbeda. Buka ah, buka ah. Ardi menggigil. Ia ingat pesan Pak Surya dan Mbok Ratmi. Jangan hiraukan. Tapi otaknya sudah mulai retak. Detik berikutnya, salah satu peti bergetar keras, lalu berhenti. Ardi menatap dengan mata terbelalak. Tutup peti itu sedikit terbuka. Dari celahnya, asap putih tipis keluar perlahan. Dan samar-samar terdengar suara Pak Surya, tapi seperti datang dari dalam peti itu.
"Ardi, kalau kau ingin selamat, buka aku." Ardi menjerit, tubuhnya mundur, menabrak kursi. Itu bukan lagi suara asing. Itu suara orang yang tadi pagi menatap matanya langsung. Malam kedua baru saja dimulai, dan teror kali ini lebih nyata. Jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Ardi duduk di kursi plastik biru. Tubuhnya sudah dipenuhi rasa takut, bahkan sebelum suara-suara itu muncul lagi. Pendingin ruangan berderu tak stabil, membuat hawa di dalam terasa lebih menusuk dibanding malam sebelumnya. Sejak pintu besi dikunci oleh Pak Surya, Ardi merasa seperti dimasukkan ke kandang binatang buas. Hanya saja, binatang itu tak terlihat mata. Ia terus mengingat pesan keras Pak Surya. Jangan keluar sampai pagi, jangan pernah buka peti. Namun otaknya berontak, bertanya, kalau bukan manusia, apa yang ada di dalam peti-peti itu? Dan mengapa suara-suara itu tahu namanya? Tak butuh waktu lama, ketenangan hampa pecah lagi. Tok, tok, tok. Kali ini ketukan itu datang dari 3 peti sekaligus. Bersahut-sahutan, seperti panggilan berirama. Ardi langsung menutup telinga. Tapi semakin ia berusaha tak mendengar, semakin jelas suara itu. Bukan hanya ketukan, ada bisikan, rintihan, bahkan jeritan samar. "Buka, Ardi. Kami kedinginan. Kau tega membiarkan kami di sini." Tubuh Ardi gemetar hebat. Ia menunduk, matanya terpejam, mulutnya berkomat-kamit membaca doa. Tapi doa itu patah di tengah jalan ketika tiba-tiba brakeke. Salah satu peti terhentak keras, tutupnya bergeser hampir terbuka. Dari celah hitam itu keluar uap dingin pekat, disertai suara tawa melengking. Hihihihihi. Ardi tersentak. Matanya membelalak saat melihat sesuatu menjulur keluar dari celah itu. Jari pucat, panjang, kukunya hitam, seakan ingin meraih ke arahnya. Ardi menjerit, kursinya terguling. Ia merayap mundur hingga menempel ke dinding, napasnya memburu. "Ya Allah, jangan dekati aku." Jari itu lalu menghilang, masuk kembali ke dalam peti. Celahnya tertutup rapat. Ruangan kembali sunyi. Ardi terpaku. Apa barusan nyata atau hanya halusinasi? Jam bergulir. Pukul 2 dini hari. Ardi sudah terlalu lelah untuk menangis. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Namun teror tak berhenti. Lampu neon di atas kepala berkelip cepat, lalu mati total. Gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Ardi mendengar sesuatu. Bukan hanya suara dari peti. Ada langkah kaki. Tap, tap, tap. Suara itu berat, pelan, berjalan mengitari ruangan. Ardi menahan napas. Siapa? Siapa itu? Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Langkah kaki berhenti tepat di sampingnya. Ardi bisa merasakan hawa dingin menusuk, seolah seseorang berdiri di samping wajahnya. Detik berikutnya, suara berbisik di telinganya. "Ardi." Itu suara Pak Surya. Ardi langsung tersentak, menoleh ke kiri. Tapi tak ada siapa-siapa. Gelap total. Suara itu datang lagi, kini dari belakang. "Kalau kau ingin selamat, buka aku." Ardi menutup telinga, menunduk, air matanya menetes. Ia ingin kabur, tapi pintu terkunci. Di tengah kepanikan, sesuatu membuatnya makin terguncang. Di dinding samping, dengan samar ia melihat bayangan. Bayangan tubuh wanita berambut panjang, berdiri kaku menatap ke arahnya. Matanya hitam legam, wajah pucat, mulutnya tersenyum lebar. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke salah satu peti. Ardi terisak. "Apa maumu?" Wanita itu tidak menjawab, hanya terus menunjuk sambil tersenyum. Lalu lenyap begitu saja, menyisakan hawa dingin yang menusuk lebih dalam. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Ardi berusaha tetap sadar, tapi kepalanya berat. Di antara kantuk dan ketakutan, ia merasa seperti melayang. Dalam keadaan setengah sadar itu, ia melihat sesuatu. Seolah ruangan berubah.
Peti-peti terbuka semua dan di dalamnya bukan mayat membusuk, melainkan orang-orang hidup yang tubuhnya dibalut kain kafan. Mereka menjerit minta tolong, wajah mereka pucat dengan mata kosong. Salah satunya menunjuk langsung ke Ardi sambil menjerit, "Kau selanjutnya." Ardi langsung terbangun. Nafasnya terengah-engah. Matanya menatap sekeliling. Peti masih tertutup rapat. Hanya mimpi atau penglihatan? Jam menunjukkan pukul 4 lewat. 1 jam lagi fajar. Namun tiba-tiba ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, mengguncang. Dum, dum, dum. Suara rintihan bercampur jeritan mengisi ruangan. "Buka, Ardi, buka ah." Peti bergetar, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Ardi tak tahan lagi, tubuhnya bergerak sendiri, mendekati peti yang bergetar paling keras. Tangannya gemetar, meraih gagang kayu tutupnya. Suara itu semakin memohon. "Tolong kami, Ardi. Kami bukan mayat, kami masih hidup." Air mata mengalir di wajah Ardi. Otaknya menolak, tapi rasa iba bercampur ketakutan membuatnya kehilangan akal. Tangannya hampir membuka tutup peti, namun tiba-tiba suara lain terdengar. Suara perempuan tua, lirih tapi jelas. "Jangan nak, jangan kau buka. Kalau kau buka, kau takkan pernah pulang." Ardi menoleh cepat. Di sudut ruangan berdiri sosok Mbok Ratmi. Wajahnya pucat, matanya sayu. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah pintu besi terkunci rapat? Sebelum Ardi sempat bicara, sosok itu lenyap seperti asap. Lampu neon kembali menyala sendiri. Ruangan kembali tenang. Peti-peti diameter. Ardi jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Beberapa menit kemudian, pintu besi berderit. Pak Surya masuk, wajahnya tetap datar. "Kau masih hidup. Bagus. Itu artinya kau cukup kuat." Ardi menatapnya dengan mata kosong. "Pak, apa sebenarnya ini?" Pak Surya tersenyum tipis, tapi senyumnya kali ini dingin. "Malam ketiga akan lebih sulit, Ardi. Kalau kau bertahan, mungkin aku akan memberitahumu kebenarannya." Hari ketiga, tubuh Ardi seperti tak lagi miliknya. Lingkar hitam di bawah matanya, wajah pucat, bibir kering pecah-pecah. Ia nyaris tak makan sejak 2 malam terakhir. Setiap kali mencoba menelan, bayangan jari-jari mayat yang menjulur dari peti itu selalu terbayang. Namun pagi tadi, sebelum Ardi sempat beristirahat, Mbok Ratmi diam-diam menghampirinya di dapur belakang. Perempuan tua itu menaruh semangkuk bubur di meja, lalu menatap Ardi dalam-dalam. "Kalau kau masih ingin hidup, nak," bisiknya, "jangan percaya sepenuhnya pada kata-kata Pak Surya." Ardi terdiam. Maksud Mbok? Namun Ratmi langsung berpaling, seolah takut ada yang mendengar. Ada sesuatu di rumah duka ini yang lebih tua dari semua mayat yang pernah dibawa ke sini. Malam ketiga, biasanya tak ada yang selamat. Ucapan itu membuat Ardi gemetar, tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, langkah kaki berat terdengar mendekat. Pak Surya muncul, wajahnya datar, namun sorot matanya tajam menusuk. "Ardi," katanya singkat, "malam ini, kalau kau benar-benar ingin tahu, aku akan tunjukkan sesuatu. Gudang di sayap timur. Jangan pernah kau sentuh pintunya kecuali aku yang membuka." Nada bicaranya lebih menyerupai ancaman daripada instruksi. Menjelang tengah malam, Ardi kembali dikunci di ruang jenazah. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Sejak awal, ruangan itu berbau lebih menyengat. Bukan hanya formalin, ada aroma anyir yang menusuk, seperti darah basah bercampur tanah kuburan. Ketukan dari dalam peti belum terdengar. Justru keheningan itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pukul 1 dini hari, suara aneh terdengar dari arah luar ruang jenazah. Bukan ketukan, bukan bisikan, tapi derap langkah banyak orang bergerombol. Tap, tap, tap.
Ardi menempelkan telinga ke pintu besi. Suara itu semakin jelas, seolah puluhan orang berjalan berbaris di lorong. Sesekali terdengar rintihan lirih, seperti orang sekarat. Lepaskan aku. Panas sekali. Ardi mundur dengan wajah pucat. Ia sadar lorong itu menuju ke gudang timur. Tanpa diduga, pintu besi ruang jenazah itu terbuka sendiri. Ardi tercekat. Selama 2 malam, pintu itu selalu terkunci rapat. Di balik pintu, lorong panjang gelap terbentang. Dan di ujung lorong, samar-samar terlihat cahaya redup dari sebuah pintu kayu besar, gudang timur yang dimaksud Pak Surya. Ardi menelan ludah. Logikanya berkata jangan, tapi kakinya bergerak sendiri. Ia berjalan pelan melewati lorong itu. Setiap langkah membuat udara makin dingin menusuk tulang. Sampai akhirnya ia berdiri di depan pintu kayu usang penuh ukiran aneh. Ukiran itu bukan huruf Latin, melainkan simbol-simbol asing menyerupai wajah yang berteriak. Dari celah pintu terdengar suara rintihan, tangisan, dan suara Pak Surya. Jangan, aku mohon, jangan keluarkan mereka malam ini. Ardi terbelalak. Jadi Pak Surya ada di dalam. Tiba-tiba pintu terbuka sedikit. Celah gelap itu menganga. Ardi mendekat dan apa yang ia lihat membuat perutnya mual. Di dalam gudang ada puluhan peti kayu tua, lebih besar daripada peti biasa. Tapi yang membuat Ardi hampir pingsan adalah kenyataan bahwa beberapa peti itu terisi penuh oleh tubuh-tubuh yang masih hidup. Orang-orang kurus dengan mata kosong, tubuhnya dibalut kain kafan tapi masih bergerak, meronta lemah seolah roh mereka tak bisa mati. Mereka menatap Ardi dengan tatapan kosong, namun mulutnya kompak berbisik, "Buka kami, ikutlah bersama kami." Ardi terpaku, jantungnya hampir pecah. Di tengah ruangan berdiri Pak Surya dengan wajah pucat pasi. Ia memegang sebuah kitab hitam tebal, penuh tulisan asing. Bibirnya bergetar membaca mantra. Ardi membekap mulutnya. Baru ia sadari, ini bukan rumah duka biasa. Ini tempat perjanjian. Pak Surya menghentikan bacaannya, lalu menoleh tajam. Matanya merah, wajahnya penuh garis tua seperti retakan. "Ardi," suaranya berat, bergema. "Kau tak seharusnya melihat ini." Seketika, cahaya lampu di lorong mati total. Gelap, gulita, menelan segalanya. Suara jeritan dari dalam peti bergema, semakin keras, menyatu bagai paduan suara neraka. Ardi berlari sekuat tenaga kembali ke ruang jenazah. Nafasnya memburu, dadanya seperti ditusuk-tusuk. Namun saat tiba, ia mendapati sesuatu yang membuatnya histeris. Semua peti di ruang jenazah kini terbuka, dan dari dalam sosok-sosok berbalut kain kafan merangkak keluar. Tubuh mereka kaku, wajah hancur, tapi mata mereka menatap hidup. Mereka menyeret kaki, mengarah ke Ardi sambil berbisik lirih, "Ardi, kau milik kami." Ardi menjerit, mundur hingga menabrak dinding. Nafasnya terengah-engah, tangannya meraba-raba mencari apapun untuk bertahan. Namun tiba-tiba, di antara kerumunan itu muncul wajah yang familiar. Sosok perempuan tua, Mbok Ratmi. Tapi wajahnya kini pucat dengan mata kosong. Ia ikut merangkak bersama mereka. "Mbok!" Suara Ardi tercekat. Ratmi tersenyum samar, lalu berbisik, "Aku sudah lama mati, nak. Aku hanya berusaha memperingatkanmu, tapi terlambat." Ardi histeris. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin membasahi wajahnya. Sosok-sosok itu semakin dekat. Tangan mereka terjulur, siap meraih. Dan di tengah teror itu, suara berat Pak Surya menggema dari lorong. "Malam ketiga adalah penentuan. Kalau kau bertahan, kau akan jadi salah satu dari kami. Kalau tidak, kau akan jadi isi peti berikutnya." Ardi berdiri kaku di pojok ruang jenazah. Tubuhnya sudah hampir menyerah. Lutut bergetar, napas terengah, keringat dingin membasahi seluruh pakaian.
Puluhan sosok kafan menyeret kaki mendekat. Wajah-wajah busuk dengan mata kosong terus menatapnya. Di belakang mereka, Mbok Ratmi ikut berjalan pelan. Namun bukan lagi sosok samar penuh belas kasih yang sempat memperingatkan Ardi, melainkan mayat hidup dengan senyum mengerikan, seolah bangga menjadi bagian dari rombongan. Di lorong, suara Pak Surya terus bergema. Malam ini, Ardi, kau dipilih. Kalau roh-roh itu menerimamu, kau akan menjadi penjaga baru. Kalau tidak, kau akan jadi bagian dari mereka. Ardi ingin berlari, tapi setiap pintu terkunci rapat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya serak, tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa merapat ke dinding, menatap peti-peti yang kini terbuka semua, seperti mulut menganga menanti mangsa. Salah satu sosok kafan akhirnya sampai di depannya. Tangannya yang pucat dingin menyentuh pipi Ardi. Ardi menggigil, matanya hampir berputar. Dari balik kain yang menutupi wajah terdengar bisikan lirih. Ardi, ikutlah tidur bersama kami. Kau akan mengerti. Tangan lain terulur, meraih bahunya, pinggangnya, kakinya. Mereka bukan sekadar ingin menakutinya. Mereka benar-benar ingin menariknya masuk ke dalam salah satu peti. Ardi menjerit putus asa. Tidak. Ia meronta, menendang, merangkak. Tangannya meraih apapun, kursi plastik, vas bunga, bahkan tiang kayu penyangga. Ia menghantamkan benda-benda itu ke arah sosok kafan, tapi mereka terus merangsek maju tanpa rasa sakit. Dari lorong, suara Pak Surya semakin keras, seperti sedang membaca mantra. Kata-katanya tidak jelas, campuran bahasa asing dan bunyi patah-patah. Setiap kali ia melafalkan, tubuh-tubuh kafan itu semakin kuat dan agresif. Ardi mulai kehilangan tenaga. Pandangannya berkunang-kunang. Dalam kabut kesadarannya, ia kembali melihat sosok Mbok Ratmi, kini lebih dekat, lebih nyata. Matanya kosong, namun bibirnya bergerak tanpa suara. Ardi membaca gerakan bibir itu. Lari. Hatinya goyah. Ratmi sudah mengaku mati. Lalu kenapa masih mencoba menolongnya? Dengan sisa tenaga, Ardi mendorong tubuh-tubuh kafan itu, lalu berlari ke arah lorong. Nafasnya tersengal, tapi ia terus memaksa kaki. Udara dingin menampar wajahnya. Bau anyir darah semakin pekat. Lorong itu panjang, dan di ujungnya berdiri Pak Surya. Tubuh lelaki itu kini bukan seperti manusia biasa. Kulitnya pucat, urat-urat hitam merambat di wajah dan tangannya. Matanya merah menyala. Di tangannya, kitab hitam terbuka. Halaman-halamannya bergetar meski tak ada angin. Sudah kukatakan, suara Pak Surya berat dan menggema. Ini bukan pekerjaan biasa. Kau bukan dipanggil untuk menjaga jenazah. Kau dipanggil untuk menjaga mereka yang tidak bisa mati. Ardi menelan ludah. Apa maksudmu? Pak Surya mendekat. Di gudang ini disimpan jasad-jasad yang ditolak bumi. Mereka yang mati tak wajar, yang penuh dendam, yang menolak akhir. Jika tidak dijaga, mereka akan keluar dan dunia ini akan hancur. Ardi mundur, tubuhnya gemetar. Lalu kenapa aku? Karena kau dipilih. Pak Surya tersenyum menyeramkan. Setiap beberapa tahun, penjaga lama harus diganti. Ratmi dulu dipilih, tapi ia lemah. Ia mencoba melawan, akhirnya menjadi salah satu isi peti. Aku sudah terlalu tua. Giliranmu kini. Ardi ingin menyangkal, ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Dari balik lorong, puluhan sosok kafan merayap mengejarnya. Mereka mendorong Ardi maju, memaksanya mendekati Pak Surya. Tiba-tiba, dari gudang timur terdengar suara keras. Brake! Salah satu peti raksasa di dalamnya pecah. Dari celah itu, keluar sosok yang lebih mengerikan dari semua sebelumnya. Tubuh setinggi 2 meter, seluruhnya dibungkus kain kafan lusuh, tapi wajahnya hitam, lidahnya panjang menjulur, matanya merah menyala. Sosok itu meraung, suaranya membuat dinding bergetar. Bebaskan aku.
Pak Surya pucat, jelas panik. Ia segera membuka kitab, membaca mantra lebih keras. Tidak, kau tidak boleh keluar sebelum penjaga baru terikat. Sosok raksasa itu menoleh ke arah Ardi. Tangannya panjang, jari-jari seperti cakar. Ia menunjuk Ardi. Kau gantikan aku. Ardi menjerit. Aku tidak mau. Tapi tiba-tiba, tubuhnya terseret tak kasat mata, mendekat ke arah peti terbuka. Suara jeritan dari peti-peti lain semakin riuh, bergema memenuhi lorong. Di tengah kekacauan itu, sosok Ratmi muncul lagi. Kini lebih jelas, lebih nyata, meski wajahnya tetap pucat. Ia berdiri di antara Ardi dan peti, menahan arus gaib yang menyeretnya. Nak, dengar aku, katanya. Suaranya lirih tapi tegas. Jangan ikut mereka, lari lewat pintu belakang. Satu-satunya cara selamat adalah jangan pernah menoleh. Pak Surya meraung marah. Diam Ratmi, kau sudah mati, kau milik mereka. Namun Ratmi menatap Ardi dengan mata yang penuh harapan. Sekarang, lari. Ardi menggertakkan gigi. Dengan sisa tenaga, ia menerobos tubuh-tubuh kafan yang merayap, menendang, meronta, hingga akhirnya berhasil berlari melewati lorong samping. Suara-suara jeritan, raungan raksasa, dan makian Pak Surya bercampur menjadi satu di belakangnya. Ardi berlari menembus pintu belakang yang entah bagaimana terbuka. Udara, malam, menusuk wajahnya. Ia berlari tanpa menoleh, tepat seperti pesan Ratmi. Ketika akhirnya ia sampai di jalan besar, langit sudah mulai memerah tanda fajar. Ardi terhuyung, jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Di kejauhan, sirin ambulans terdengar. Orang-orang mulai berdatangan ke arah rumah duka Kencana Abadi. Namun, bangunan itu anehnya terlihat sunyi, seolah tak pernah ada kejadian apapun. Ardi menangis terseduh, tubuhnya lemas. Ia selamat, setidaknya untuk sementara. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali ke lokasi bersama polisi. Namun, yang ia temukan membuat darahnya beku. Rumah duka itu kosong. Tidak ada jenazah, tidak ada peti, tidak ada Pak Surya. Bahkan, Mbok Ratmi pun tidak. Hanya ada bangunan tua berdebu dengan papan nama reot Rumah Duka Kencana Abadi yang tampak sudah lama ditinggalkan. Salah seorang warga menepuk bahunya. Kamu ngapain di sini, Nak? Tempat itu sudah puluhan tahun tak dipakai. Katanya dulu banyak orang hilang, mayat tak pernah ditemukan. Konon, penjaga terakhir bernama Surya ikut hilang bersama pembantunya, Ratmi. Ardi terdiam, darahnya membeku. Kalau begitu, selama 3 malam itu, siapa yang bersamanya? Malam berikutnya, ketika Ardi mencoba tidur di kamar kosnya, ia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Ketukan itu persis sama seperti yang ia dengar dari dalam peti. Ia membuka mata dengan napas tersengal. Dari sudut kamar, samar-samar terlihat sebuah peti kayu. Entah bagaimana ada di sana. Dan dari dalamnya, suara lirih terdengar. Ardi, giliranmu belum selesai. Sejak malam itu, Ardi tak pernah benar-benar tenang. Dimanapun ia berada, selalu ada suara ketukan. Seakan sebuah peti kayu mengikuti hidupnya. Rumah duka itu kini kosong. Tapi, siapapun yang lewat malam hari bersumpah, masih mendengar rintihan dari dalam. Jadi ingat, kalau suatu saat kau ditawari pekerjaan mudah dengan bayaran tinggi, pastikan dulu apa yang harus kau jaga hanyalah jenazah atau sesuatu yang menunggu giliranmu